أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Dan seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Yudi, hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 55. Ya. Ya, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut, saya akan membacakan ayat beserta terjemahannya dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum anda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Karena itu kembalilah kepada penciptamu, lalu bunuhlah hawa nafsumu. Yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, lalu dia menerima taubatmu. Sesungguhnya dia benar-benar maha penerima taubat, maha penyayang. Pak Yudi, ini adalah rangkaian ayat surah Al-Baqarah ayat 55. Sebelum nanti Pak Yudi menjelaskan ya berkenaan dengan tafsir ini dari pandangan khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, terlebih dulu saya akan membacakan ya penjelasan dari tafsir Kementerian Agama, ya. Di mana Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan berkenaan dengan ayat ini bahwa menurut sebagian mufassir atau para ahli tafsir, perintah untuk membunuh diri pada ayat ini berarti perintah bagi orang yang tidak menyembah patung anak sapi untuk membunuh orang yang menyembahnya. Namun perintah itu bisa pula difahami sebagai perintah kepada orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu untuk saling membunuh atau membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk taubat kepada Allah. Nah, Pak Yudi, kalau kita melihat tafsir Kementerian Agama ini ya merujuk kepada tafsir-tafsir lainnya, ya, maka ayat yang sedang kita bahas ini ya menjelaskan bagaimana dahulu ya orang-orang yang menyembah berhala, mereka itu sebagai hukuman dan juga untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, maka mereka harus dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyembah berhala. Atau orang-orang yang menyembah berhala itu saling membunuh agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan dari khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat ini. Apakah sama penjelasannya dengan apa yang dijelaskan oleh tafsir Kementerian Agama ataukah beliau ya memiliki pandangan lain? Silakan Pak Yudi. Baik, jazakumullah Pak Iman. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan dari tafsir Kementerian Agama ya terkait dengan ayat ini, ada beberapa hal juga yang senada yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu terkait dengan ayat ini berkenaan dengan bagaimana orang-orang di kalangan Bani Israel waktu itu, umatnya Nabi Musa alaihissalam yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mendapatkan hukuman. Nah, jadi di bagian awal Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani menjelaskan di sini bahwa ayat ini tentu masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 54, di mana di dalam Al-Baqarah ayat 54 itu disebutkan terkait dengan Nabi Musa alaihissalam yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab dan Furqan, di mana di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk untuk kemajuan kaum Bani Israel. Nah, jadi itu adalah ihsan atau kebaikan yang sangat besar
yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nah, akan tetapi alih-alih mereka berterima kasih atau mereka bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan itu, justru di dalam ayat ini tadi disebutkan bahwa mereka malah melakukan suatu perbuatan dosa yang sangat besar, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam ayat ini kan disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla. Nah, jadi wahai kaumku, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu penganiayaan besar atau telah menganiaya diri kalian, ya, diri kalian sendiri, wahai kaumku, dengan apa? Dengan menjadikan anak sapi, ya, patung anak sapi sebagai sembahan. Nah, bukannya sebagai Tuhan. Nah, ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang sangat besar. Nah, oleh karena perbuatan ini adalah dosa yang sangat besar, maka huzur kedua di sini beliau menyampaikan bahwa aimatul kufar, tadi kalau huzur kedua di sini menjelaskan yang harus mendapatkan hukuman itu adalah aimatul kufar atau para pemimpin-pemimpin kafir, yaitu orang-orang yang tadi mempersekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi itu. Nah, karena perbuatan syiriknya ini adalah dosa yang sangat besar, mereka harus mendapatkan hukuman. Karena kalau tidak diberikan hukuman, maka itu akan membuat orang-orang yang berdosa akan semakin berani di dalam melakukan dosanya. Nah, maka di dalam ayat ini difirmankan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah fatubu ila bari'ikum. Nah, yang pertama adalah bertobatlah kepada pencipta kalian, itu Tuhan kalian. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh mereka adalah faktulu anfusakum, dan bunuhlah. Nah, tadi disebutkan di dalam itu bunuhlah hawa nafsu kalian. Tapi di sini juga diartikan faktulu itu artinya membunuh. Jadi memang diartikan bunuhlah diri kalian. Nah, itu sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkait dengan fatubu ila bari'ikum, huzur kedua di dalam tafsirnya ini beliau menjelaskan satu segi yang lain terkait dengan hikmah dari penggunaan kata bariun, ya, bari'ikum di sini, dan juga beliau memberikan penjelasan terkait dengan faktulu anfusakum, yaitu bunuhlah diri kalian sendiri ini. Tapi mungkin nanti kita akan lebih elaborasi lagi. Nah, barangkali ada tambahan dari penjelasan tafsir Kemenak atau tafsir yang lain dalam referensi Pak Iman terkait dengan ayat ini, mungkin bisa ditambahkan dulu oleh Pak Iman. Ya, baik Pak Yudi. Sangat luar biasa sekali penjelasan dari Khalifah kita dalam tafsir kabirnya. Nah, di sini saya juga akan membacakan, ya, salah satu tafsir yang juga fenomenal di kalangan umat Islam, yaitu tafsir Jalalain. Ya. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya yang telah menyembah patung anak lembu itu, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu sebagai sembahan. Maka bertobatlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu tidak menyembah kepadanya. Maka bunuhlah dirimu, maksudnya hendaklah yang tidak bersalah di antaramu membunuh yang bersalah. Demikian itu, yakni membunuh itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu, hingga dituntunnya kamu untuk melakukannya dan dikirimnya awan hitam agar sebagian kamu tidak melihat lainnya, yang akan menyebabkan timbulnya rasa kasihan di antara kamu yang akan menghalangi pembunuhan ini. Maka berhasillah pembunuhan massal itu, sehingga yang tewas di antara kamu tidak kurang dari 70.000 orang banyaknya. Maka Allah menerima tobatmu, sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, ini berkenaan dengan tafsir, ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 55 dari pandangan tafsir Jalalain, Pak Yudi. Ya. Nah, mungkin dari Pak Yudi ada penjelasan lainnya, ya, terkait ayat ini yang dijelaskan oleh Khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Silakan Pak Yudi.
Baik. Nah ya, jadi saya coba melanjutkan penjelasan yang tadi masih juga terkait dengan ini. Jadi pada bagian yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang Bani Israel yang mereka melakukan perbuatan syirik tadi adalah tubu ila bari'ikum, yaitu bertobatlah kepada pencipta kalian. Nah, perintahnya seperti itu. Nah, huzur kedua meng-highlight penggunaan kata bari'ikum di sini ada isyarah gitu ya, isyarah yang khas di sini. Karena bar'un dan khalqun. Jadi biasanya kan arti kata bahasa Arab yang artinya menciptakan itu satu biasanya khalaqo ya, menciptakan, khalqun, dan ini juga bari'un itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya juga menciptakan. Nah, tetapi keduanya ini memiliki kekhasan yang berbeda walaupun sama-sama artinya menciptakan. Nah, bari'un atau yang menciptakan di sini mengandung arti bahwa menciptakan sesuatu yang di dalamnya sama sekali tidak ada unsur aib atau kekurangan. Dan selain menciptakan, ketika digunakan kata bariun untuk Allah Subhanahu wa taala, maka juga Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan menganugerahkan kekuatan-kekuatan yang bisa membawa kepada kemajuan dan juga akhlak yang khas. Nah, kemudian jadi penggunaan kata bariun di sini singkatnya huzur kedua menjelaskan bahwa isyarah terhadap penolakan kepada akidah syirik atau musyrik, penyembahan kepada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diisyarahkan di sini huzur beliau menjelaskan bahwa contohnya misalkan orang-orang Bani Israel di sini membuat patung anak sapi, lalu kemudian disembah oleh mereka. Nah, yang membuat patung itu tentu dari sisi derajatnya harusnya itu lebih tinggi. Karena apa? Karena patung itu dibuat oleh tangan mereka sendiri. Nah, maka si pembuat ini seharusnya memiliki derajat yang lebih tinggi karena dia bisa membuat patung itu. Nah, tetapi mereka justru membuat patung itu dengan tangannya sendiri dan kemudian patung itu juga tidak hidup, lalu mereka menyembahnya. Nah, maka dengan kata tubu ila bari'ikum, bertobatlah atau kembalilah kepada Tuhan kalian, itu ditekankan di sini bahwa kalian ini menyembah patung yang tidak bernyawa, yang merupakan buatan tangan kalian sendiri, sementara kalian terlupa kepada wujud yang maha menciptakan, khususnya itu menciptakan kalian, tentu memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia, itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan juga bernyawa dan lain sebagainya. Nah, jadi tubu ila bari'ikum di sini tadi sekali lagi ditekankan bahwa kembalilah kepada Tuhan kalian, bertobatlah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang jauh lebih agung daripada sekedar benda yang dibuat oleh tangan kalian sendiri dan itu pun tidak hidup. Nah, jadi itu pada bagian yang pertama terkait dengan kata bari'ikum. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel yang berbuat syirik tadi adalah faktulu anfusakum. Tadi juga sudah dijelaskan, bunuhlah diri kalian. Nah, terkait dengan ini huzur kedua menyampaikan bahwa kata qatala itu memiliki banyak arti juga di dalam bahasa Arab. Salah satunya memang membunuh, ada juga memutus hubungan atau ikatan, itu juga bisa artinya. Nah, kemudian di sini huzur menyampaikan bahwa ada beberapa penafsir yang menjelaskan bahwa faktulu anfusakum itu artinya bunuhlah nafsumu atau hawa nafsumu atau keinginan-keinginanmu. Nah, tetapi huzur kedua menyampaikan bahwa kalau dilihat dari penuturan Alkitab, maka faktulu anfusakum, peristiwa membunuh atau adanya yang dibunuh sebagai bentuk hukuman dari perbuatan musyrik itu, menurut penuturan Alkitab itu memang benar ada terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian huzur kedua di sini beliau mengutip dari Keluaran pasal 32 ayat 27 sampai 28. Nah, di sini disebutkan terkait dengan perintah ya, sebagai bentuk hukuman terhadap orang-orang musyrik dari kalangan Bani Israel. Berkatalah ia, yaitu Nabi Musa, kepada mereka, yaitu kepada Bani Lewi, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangmu pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang,
dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Nah, maka kemudian pada ayat 28-nya Bani Lewi melakukan perintah Nabi Musa itu, sehingga disebutkan di sini pada waktu itu ada sekitar 3.000 dari bangsa itu, yaitu dari bangsa Bani Israel yang meninggal. Nah, tapi kemudian dilanjutkan, Nabi Musa alaihissalam setelah itu dituturkan oleh Alkitab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa dari kaum Bani Israel, dan pada akhirnya pada ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan secara umum kepada kaum. Nah, jadi dari penuturan ini pertama diberikan dulu hukuman, yaitu tadi dengan saling membunuh satu sama lain, saudara membunuh saudara dan teman dan tetangganya, seperti itu. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala ampunan, lalu Allah Ta'ala memberikan ampunan, maka diampuni secara kaum, gitu ya, Bani Israel itu. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh huzur kedua terkait dengan dua kata tadi, yaitu tubu ila bariikum dan faktulu anfusakum, beberapa bagiannya. Ya, barangkali bisa di-highlight lagi atau ditambahkan lagi, ada penjelasan-penjelasan dari sumber tafsir yang lain dari Pak Iman? Ya, baik Pak Yudi. Kali ini saya akan membacakan tafsir berkenaan dengan ayat ini dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Di dalamnya tertulis bahwa Ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya, telah sampai kepadaku suatu kisah yang menyatakan bahwa kaum Bani Israel berkata kepada Musa, kami akan teguh kepada perintah Allah. Lalu Musa memerintahkan kepada orang yang tidak ikut menyembah anak lembu untuk membunuh orang yang menyembahnya. Kemudian mereka yang menyembah anak lembu duduk di suatu tanah lapang. Lalu kaum yang tidak menyembah anak lembu menghunus pedangnya masing-masing dan membunuh mereka yang menyembahnya. Maka kaum wanita dan anak-anak berdatangan kepadanya, menangis seraya meminta maaf buat mereka. Lalu Allah menerima taubat dan maaf mereka. Maka Allah memerintahkan kepada Musa agar mereka menjatuhkan pedangnya masing-masing untuk menghentikan pembunuhan. Kemudian Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ketika Musa kembali kepada kaumnya, di antara kaumnya terdapat 70 orang kaum laki-laki yang memisahkan diri mereka bersama Harun, tidak ikut menyembah anak lembu. Maka Musa berkata kepada mereka, berangkatlah kalian ke tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian. Mereka menjawab, hai Musa, tiada jalan untuk bertobat. Musa menjawab, tidak, bunuhlah diri kalian, karena hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Lalu mereka menghunus pedang, pisau belati, kapak, dan senjata lainnya. Kemudian Allah mengirimkan kabut kepada mereka. Lalu mereka mencari-cari dengan tangannya masing-masing, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Saat itu seseorang menjumpai orang tua dan saudaranya, lalu ia membunuhnya tanpa ia ketahui. Di dalam kegelapan itu mereka saling menyerukan, semoga Allah mengasihani hamba yang bersikap sabar terhadap dirinya hingga memperoleh ridha Allah. Orang-orang yang gugur dalam peristiwa itu adalah orang-orang yang mati syahid, sedangkan orang-orang yang masih hidup diterima taubatnya. Kemudian Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam membacakan firman-Nya, maka Allah menerima taubat kalian, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah Pak Yudi, dari ketiga tafsir yang saya dapatkan ini, ya, ketiga-tiganya mereka berpendapat dan pendapatnya pun sama, ya, bahwa ayat yang sedang kita bahas ini, ya, terutama dalam kalimat faktulu anfusakum, ya, ini merupakan perintah agar orang-orang yang menyembah berhala ini dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyembah berhala, atau ya, orang-orang yang menyembah berhala ini saling membunuh, ya. Tetapi tadi juga dijelaskan bahwa ya, sesudah peristiwa itu kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan mereka akhirnya diampuni secara umum, ya. Nah mungkin dari Pak Yudi ada pendapat lain ya berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini, ya. Jadi silakan Pak Yudi. Ya, jadi senada dengan penjelasan-penjelasan tadi, bahwa sebagaimana tadi disampaikan, huzur kedua juga beliau menyampaikan terkait dengan faktulu anfusakum itu memang terjadi peristiwa hukuman mati atau pembunuhan sebagai bentuk hukuman terhadap orang-orang
Bani Israel yang berbuat musyrik tadi. Nah, namun kemudian Huzur menjelaskan bahwa ada perbedaan antara runutan yang dijelaskan oleh Alkitab dengan runutan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi yang pertama tadi di dalam Alkitab dijelaskan, yang pertama terjadi dulu peristiwa pembunuhan yang merupakan hukuman untuk orang-orang yang berbuat musyrik itu. Tadi terjadi saling bunuh-membunuh hingga sampai 3.000 hari itu dari kalangan bangsa Bani Israel atau Bani Lewi itu meninggal karena saling membunuh tadi, saudara membunuh saudara. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, akhirnya pengampunan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel itu secara umum, tetapi akan juga diminta pertanggungjawaban di akhir atau di hari pembalasan. Nah, jadi menurut penuturan Al-Quran, Huzur kedua menjelaskan yang pertama itu bukan peristiwa pembunuhannya dulu sebagai bentuk hukuman untuk perbuatan syirik yang terjadi, tetapi pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum kepada kaum itu dulu. Lalu kemudian setelah pengampunan itu, kemudian orang-orang tertentu, jadi anfusakum itu juga salah satu artinya adalah orang-orang tertentu atau sardar, ya. Huzur kedua di dalam bahasa Urdu menulis atau pimpinan. Nah, jadi anfusakum di sini seorang yang khas, seseorang yang khusus atau orang-orang yang khusus yang merupakan pimpinan-pimpinan kekafiran di kalangan Bani Israel itu tadi. Jadi pengampunan terlebih dahulu diberikan untuk secara umum bagi halayak umum, lalu pimpinan-pimpinan kafir dari kalangan Bani Israel yang juga berbuat musyrik itu kemudian diberikan hukuman. Nah, perbedaannya tadi kalau Alkitab hukuman dulu, kemudian saling membunuh, baru ampunan. Nah, menurut Al-Quran, Huzur kedua menjelaskan diberikan dulu ampunan secara umum, baru yang aimatul kufar atau pimpinan-pimpinan kekafiran itu diberikan hukuman berupa tadi dibunuh karena memang berbuat kemusyrikan. Nah, terkait ini Huzur kedua menyampaikan narasi mana yang harus kita pegang. Nah, Huzur kedua menyampaikan kalau sejauh berkenaan dengan narasi yang dijelaskan di dalam wahyu Alkitab ataupun wahyu Al-Quran, maka orang-orang dari kalangan umat Yahudi atau umat Kristen pasti mereka akan memegang atau mendahulukan narasi dari Alkitab karena itu yang dianggap sebagai wahyu di dalam Alkitab. Nah, kemudian orang-orang Muslim akan mendahulukan tentu atau mengutamakan narasi yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, kemudian Huzur kedua menyampaikan terkait runutan ini kalau dilihat dari sisi bukti-bukti sejarah, mana yang didukung oleh bukti sejarah. Nah, terkait peristiwa hukuman mati atau pembunuhan untuk orang Bani Israel yang berbuat dosa kemusyrikan ini, tidak ada bukti sejarah yang bisa memberikan dukungan terhadap hal ini. Gitu. Jadi hanya ada narasi yang dijelaskan oleh Alkitab dan narasi yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak ada bukti sejarah yang bisa menjadi pengadil gitu, yang memberikan dukungan mana sebetulnya yang benar. Nah, tetapi Huzur kedua kemudian beliau menyampaikan bahwa terkait dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Alkitab dengan Al-Quran di beberapa tempat biasanya. Lalu ketika perbedaan itu ada di antara keduanya dan di samping itu juga ada bukti-bukti sejarah yang bisa menjadi saksi penguat, maka pada umumnya atau selalunya kata Huzur kedua beliau menyampaikan di sini yang terbukti benar itu adalah Al-Quran. Dan penuturan dari Alkitab itu terbukti keliru. Selalunya seperti itu. Nah, jadi dari sisi ini pun yang diutamakan itu Huzur kedua menyampaikan adalah narasi yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi ini mungkin bagian lain yang dijelaskan oleh Huzur kedua di dalam tafsir kabir ini terkait dengan peristiwa ini. Oke, baik Pak Yudi. Karena waktu ya, dan sebenarnya kajian tafsir Al-Quran kita ini ya, sangat asyik sekali ya. Dari berbagai pandangan kita sudah mendengarkan tafsir Al-Baqarah ya, ayat 55. Namun kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah ahsanal jazaa Pak Maulana Yudi. Baiklah pemirsa, demikianlah kajian tafsir Al-Quran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.